Bab 1. Mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Fase B. Kelas 4. Semester 1. Capaian pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Membaca, menulis, dan membedakan huruf hijaiyah bersambung. Menghafal dan menjelaskan beberapa surah pendek, hadis tentang kewajiban salat, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Fase B. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, kompetensi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Membaca huruf hijaiyah bersambung dengan baik dan benar sesuai kaidah dasar. 2. Menulis huruf hijaiyah bersambung secara tepat dan rapi. 3. Membedakan bentuk huruf hijaiyah bersambung berdasarkan posisi di awal, tengah, dan akhir kata. 4. Menghafal beberapa surah pendek dalam juz, amma dengan lancar dan benar. 5. Menjelaskan kandungan pokok beberapa surah pendek yang dihafalkan. 6. Menghafal hadis tentang kewajiban salat, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. 7. Menjelaskan makna hadis tentang kewajiban salat, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. 8. Menunjukkan sikap gemar melaksanakan salat serta membiasakan perilaku menjaga hubungan baik dengan sesama sebagai pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan kompetensi tersebut mencakup 3 ranah pembelajaran. Pengetahuan, memahami bentuk huruf hijaiyah, kandungan surah pendek, dan makna hadis. Keterampilan, membaca, menulis, membedakan huruf hijaiyah, serta menghafal surah dan hadis. Sikap, membiasakan salat dan menjaga hubungan baik dengan sesama sebagai implementasi ajaran Islam. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Semester 1 dan 2. 1. Membedakan bentuk huruf hijaiyah bersambung berdasarkan posisi di awal, tengah, dan akhir kata. 2. Menghafal beberapa surah pendek dalam juz, amma dengan lancar dan benar. 3. Menjelaskan kandungan pokok beberapa surah pendek yang dihafalkan. 4. Menghafal hadis tentang kewajiban salat, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. 5. Menjelaskan makna hadis tentang kewajiban salat, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. 6. Menunjukkan sikap gemar melaksanakan salat, serta membiasakan perilaku menjaga hubungan baik dengan sesama sebagai pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Semester 1. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian dapat 1. Mampu membaca, menulis, dan menghafal Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan lancar, benar, dan sesuai kaidah tajwid dasar. 2. Mampu menjelaskan pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 yang dipelajari dengan bahasa yang sederhana. 3. Mampu mengenal, membaca, menulis, dan menghafal hadis tentang keragaman dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. B. Memahami pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian, mampu menjelaskan pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13, yang dipelajari dengan bahasa yang sederhana. Gambar pertama. Pada suatu sore yang cerah, Pak Ahmad sedang berbincang dengan keluarga Pak Budi yang baru saja pindah ke lingkungan mereka. Meskipun berasal dari daerah yang berbeda, mereka saling menyapa dengan ramah dan penuh senyum. Anak-anak mereka juga segera bermain bersama. Ada yang berbicara dengan logat yang berbeda, ada yang memiliki kebiasaan yang tidak sama, tetapi mereka tetap saling menghargai. Ibu-ibu pun berbagi cerita tentang makanan khas daerah masing-masing. Mereka merasa senang karena dapat mengenal budaya yang beragam. Gambar kedua. Pada suatu hari, 4 sahabat bertemu dalam sebuah acara budaya internasional. Mereka berasal dari daerah dan budaya yang berbeda-beda. Meskipun pakaian, bahasa,
dan adat istiadat mereka tidak sama, mereka datang dengan tujuan yang sama, yaitu mempererat persahabatan. Orang pertama mengenakan pakaian khas dari negaranya yang sederhana dan nyaman. Orang kedua memakai pakaian tradisional yang menunjukkan kekayaan budaya daerahnya. Orang ketiga mengenakan jubah panjang khas Timur Tengah, sedangkan orang keempat memakai pakaian adat yang dihiasi motif-motif unik dari daerah asalnya. Gambar ketiga. Pada suatu hari, Bu Aisyah mengajak murid-muridnya berkumpul untuk belajar bersama. Murid-murid itu berasal dari berbagai daerah dan memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Bugis, Minangkabau, dan Papua. Meskipun berbeda, mereka selalu belajar dengan rukun. Saat pelajaran dimulai, Bu Aisyah menunjukkan sebuah buku dan berkata, "Anak-anak, Allah menciptakan manusia beragam agar kita saling mengenal dan menghargai satu sama lain." Semua murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka kemudian saling berbagi cerita tentang bahasa daerah, makanan khas, pakaian adat, dan tradisi dari daerah masing-masing. Setiap anak merasa senang karena dapat mengenal budaya teman-temannya. Gambar keempat. Di sebuah kota yang damai, diadakan rapat untuk merencanakan kegiatan sosial bagi masyarakat. Peserta rapat berasal dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan agama. Meskipun berbeda, mereka duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama. Pak Hasan memimpin rapat dengan bijaksana. Di sampingnya hadir Ibu Siti, Pak Made, Pak Wayan, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Setiap peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Coba kalian tulis perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Pernahkah kalian bergotong royong bersama orang yang berbeda agama? Mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku atau bangsanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia, tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah dengan cermat tafsir ringkas Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 berikut ini. Wahai manusia, sesungguhnya, kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang paling bertakwa. Karenanya, kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu, manusia harus mencipta suasana harmoni dan damai. Berbeda dalam persaudaraan. Bersaudara dalam perbedaan. Aktivitas kelompok. 1. Bacalah dengan cermat terjemah dan tafsir singkat Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dan buatlah kesimpulan tentang pesan pokoknya. 2. Setiap kelompok membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan media. 3. Hasil kerja kelompok dipresentasikan di depan kelas. 4. Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap paparan kelompok penyaji. Pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat 49
Ayat 13 berpusat pada konsep kesetaraan manusia dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah penjabaran poin-poin utamanya. 1. Kesetaraan asal-usul. Seluruh umat manusia diciptakan dari unsur yang sama, yakni seorang laki-laki, Adam, dan perempuan, Hawa. Tidak ada manusia yang lebih superior atau inferior berdasarkan asal-usul biologisnya. 2. Keragaman. Pluralitas Allah sengaja menciptakan manusia dalam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Keragaman ini bukanlah untuk saling membedakan atau merasa lebih baik, melainkan agar manusia saling mengenal, lita'arafu, berinteraksi, dan saling memberi manfaat. 3. Ukuran kemuliaan yang hakiki. Kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh ras, kekayaan, garis keturunan, maupun jenis kelamin. Satu-satunya standar kemuliaan di hadapannya adalah tingkat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tugas 1. Jika semua manusia berasal dari asal-usul yang sama, mengapa tindakan mengejek, bullying, teman karena perbedaan fisik atau kekayaan dianggap melanggar pesan surat Al-Hujurat ayat 13 sekaligus melanggar nilai Pancasila? Jelaskan alasanmu. 2. Bayangkan di kelasmu ada murid baru dari daerah yang sangat jauh dengan bahasa daerah yang berbeda. Berdasarkan pesan, saling mengenal, dalam ayat tersebut, apa yang seharusnya kamu lakukan agar persatuan di kelas tetap terjaga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Berikan 2 contoh tindakan nyata. 3. Mengapa penting bagi seorang pemimpin, seperti ketua kelas atau ketua RT, untuk tidak membeda-bedakan teman atau warga berdasarkan kekayaannya saja? Hubungkan jawabanmu dengan konsep kemuliaan yang hakiki, menurut Al-Quran dan kesamaan kedudukan warga negara dalam UUD 45. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih.